Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Alford selaku moderator di sini dan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi dengan Anda tentang implikasi permasalahan terkait demokrasi di Indonesia dan mari kita mulai presentasi kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama anggota kelompok saya yaitu ada Hazik Alfiandi, Keisha Atira, Aisyah Maharani, Lydia Dwi Rahmasari, Sabila Regina, Wahyu Aziz Saputra, Eka Lutfiasari, Dini Fatin Alaya, Oktaria Zauri Ramadan, Irmalia Anggraini, Bima Julian Pratama, Intan Wahyuni, Mirza Amrul Rosyad, Anissa Sabrina Hanun, Dita Putri Wibowo, Ahmad Alford saya sendiri, Ciara Deyu Catlina, Nafila Rizky. Dan materi yang akan kita bahas yang pertama adalah latar belakangnya, yaitu sejarah demokrasi di Indonesia dimulai dengan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda pada awal abad 20 yang akan dijelaskan oleh Aisyah Maharani. Silakan. Selanjutnya, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai dengan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 menandai sistem demokrasi. Namun, periode pasca sampai kemerdekaan ditandai oleh perubahan politik, termasuk masa Orde Lama dan Orde Baru, yang memiliki campur tangan pemerintah yang signifikan dalam proses politik. Reformasi politik pada tahun 1998 membawa perubahan besar dengan lebih banyak pengakuan hak politik dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan konflik agama serta etnis. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintah di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau diwakili oleh mereka melalui pemilihan untuk atau umum atau partisipasi langsung dalam proses politik. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas, sementara hak-hak minoritas diakui dan dilindungi. Prinsip-prinsip utama demokrasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, pengakuan umum yang sama bagi semua warga negara, serta pemerintah yang akuntabel dan transparan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam praktik demokrasi, melalui mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial, serta merumuskan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem demokrasi demi mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan bagi negara. Fungsi demokrasi bagi negara Indonesia diantaranya adalah menjamin kedaulatan rakyat, di mana demokrasi memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, menentukan pemilihan mereka, dan menyuarakan pendapat mereka. Ini menciptakan legitimasi ke pemerintah, stabilitas politik, mendorong inklusi sosial serta keadilan. Selanjutnya saya kembalikan ke Aldo. Baik, selanjutnya kita ada materi definisi dari demokrasi, itu adalah sistem pemerintahan yang memperuntukkan hak, kebebasan, dan partisipasi bagi rakyat dalam pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Dini Fatin Alaya dan juga Intan Wahyuni. Silakan. Ya, baik. Definisi dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memperuntukkan hak, kebebasan, dan partisipasi bagi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi melibatkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Demokrasi juga mencakup asas persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat.
Dalam demokrasi, keputusan politik diambil melalui dialog, musyawarah, dan mufakat. Tujuan utama demokrasi adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, menjaga keadilan, dan melindungi kebebasan individu. Nilai-nilai secara pluralitas, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan juga penting dalam demokrasi. Demokrasi dapat berbagai macam bentuk, mulai dari demokrasi langsung di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, hingga demokrasi representatif di mana warga negara memilih wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita ada materi unsur-unsur dari demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia, ditemukan unsur-unsur demokrasi antara lain yaitu yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, yang akan dijelaskan oleh Ciara Dewi Catlina dan juga Wahyu Aziz Saputra. Silakan. Oke, selanjutnya perkembangan demokrasi di Indonesia ditemukan unsur-unsur demokrasi, antara lain demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal sering juga disebut demokrasi parlementer, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintahan Nomor 14 November 1945. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya demokrasi terpimpin pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidentil. Demokrasi Pancasila yang berlaku semenjak Orde Baru sampai sekarang, Orde Reformasi. Karena itu, penulis memberikan bahasan lebih luas dan komprehensif tentang demokrasi Pancasila ini. Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan hendak merealisasikan cita permusyawaratan dan cita hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang imparsial didedikasikan bagi banyak orang, berorientasi jauh ke depan, dan didasarkan pada asas rasionalitas. Semuanya itu menuntut prasyarat kecerdasan kewargaan. Sesungguhnya, demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Yang pertama, secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada sila-sila Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului sila persatuan dan diakhiri sila keadilan. Itu berarti tanpa integrasi nasional, mengembangkan demokrasi ibarat menegakkan benang basah. Demokrasi yang tidak mendorong keadilan bisa melahirkan frustasi sosial yang bisa menikam demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan kehilangan makna substansifnya sejauh tidak dapat mendekati perwujudan negara persatuan, perseorangan dan golongan, serta negara keadilan yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kaitan negara persatuan untuk masa panjang, politik segregasi telah mengantarkan Indonesia sebagai masyarakat plural yang terkunci dalam situasi. Plural kulturalisme terdiri banyak etnik agama yang hidup dalam kepompong budaya masing-masing, tanpa kerapatan interaksi. Masyarakat multikultural hanya bisa pertahankan budaya politik jika semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Realitas itu harusnya menjadi pelajaran dan pengalaman jika sebuah bangsa tak ingin demokrasi menuju jalan buntu atau kehilangan visi sebagai negara demokrasi. Begitu pula melaksanakan ketertiban dunia merupakan imperatif moral kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang harmonis dengan komitmen besar menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia dan antar sesama antar negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Dalam membumikan prinsip ini, para pendiri bangsa telah mewariskan kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal. Bahkan upaya negara memberi ruang bagi konsistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnik, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar dengan ongkos mahal berupa fragmentasi masyarakat. Setiap kelompok dituntut memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti tertuang dalam Pancasila dan Konstitusi negara.
Itulah pancaran semangat dari demokrasi Pancasila. Muhammad Hatta mengingatkan, kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya dikatakan, karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya kita ada materi tantangan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh oligarki. Tantangan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh oligarki merupakan isu yang kompleks dan signifikan dalam konteks pembangunan suatu negara yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, yaitu Kesha Tira dan Lydia Dwi Ramasari. Silakan. Tantangan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh oligarki. Tantangan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh oligarki merupakan isu yang kompleks dan signifikan dalam konteks pembangunan suatu negara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan dan partisipasi rakyat dihadapkan pada sejumlah tantangan dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi, tingkat korupsi, dan dominasi oligarki. Pertama, ketimpangan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama dalam demokrasi. Meskipun demokrasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Namun, ketimpangan ekonomi dapat menghambat akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi, menghambat mobilitas sosial, dan mengancam stabilitas sosial. Kedua, korupsi menjadi tantangan serius dalam demokrasi. Korupsi dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, merugikan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan pemerintahan yang baik. Pengaruh oligarki dapat mengancam prinsip demokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oligarki dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi, mempengaruhi korupsi, dan merusak prinsip persaingan yang sehat dalam sistem politik dan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik ekonomi, reformasi kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan memperkuat lembaga penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Selain itu, regulasi yang ketat terhadap pengaruh oligarki perlu diterapkan untuk menjaga keadilan dan persaingan yang sehat dalam sistem politik dan ekonomi. Dengan upaya yang berkesinambungan dan komitmen yang kuat, tantangan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh oligarki dapat diatasi. Demokrasi yang kuat, adil, dan inklusif akan menjadi landasan yang kokoh dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dan selanjutnya kita ada materi proses reformasi politik di Indonesia dan dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi. Yaitu proses reformasi politik di Indonesia telah menjadi tonggak sejarah yang mengubah wajah politik negara ini
sejak tahun 1998 setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih. Politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia yang akan dijelaskan materinya oleh Nafila Rizky dan Sabila Regina. Silakan. Proses reformasi politik di Indonesia telah menjadi tonggak sejarah yang mengubah wajah politik negara ini sejak tahun 1998 setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih. Politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode reformasi. Tidak hanya ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan kekuasaan presiden, tetapi juga ditandai oleh kesinambungan, misalnya korupsi, kemiskinan, dan pengelompokan modal di kalangan atas. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998. Berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk menutupi kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh termanifestasinya kedaulatan rakyat dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya masa reformasi. Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun politik uang di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Baik, selanjutnya pentingnya keterlibatan aktivitas masyarakat dalam proses politik menjadi peluang besar dalam reformasi politik. Seiring dengan perkembangan demokrasi, Indonesia mengalami perubahan struktural, seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan kekuasaan presiden, serta terus menghadapi tantangan seperti korupsi, kemiskinan, dan pengelompokan. Dalam 25 tahun sejak gerakan reformasi dimulai, Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Tulisan ini akan membahas perubahan dan dampak gerakan reformasi di Indonesia dalam beberapa aspek. Gerakan reformasi dimulai pada tahun 1998 ketika masyarakat Indonesia mulai menggelang kekuatan untuk menuntut reformasi terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang otoriter. Dalam sidang istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem perundang-undangan. Peristiwa penting era reformasi sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya menampilkan adanya upaya pemenuhan tuntutan reformasi. Ketetapan itu antara lain sebagai berikut: otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan otonomi daerah pada masa reformasi yang dilaksanakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, setelah ini kita ada materi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai bentuk keberlangsungan negara yang demokratis. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi yang akan dijelaskan oleh Dita Putri Wibowo dan Eka Lutfiasari. Silakan. Baiklah, partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai bentuk keberlangsungan negara yang demokratis. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat Orde Baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap rumusan kebijakan maupun perencanaan program. Ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Yang ketiga,
Timbul tanggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlangsungan negara yang demokratis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pentingnya partisipasi, semakin banyak partisipasi masyarakat di dalam negara demokrasi, semakin baik. Kemudian pengertian partisipasi politik mencakup berbagai bentuk termasuk hal untuk memilih dan dipilih, serta terlibat dalam proses politik. Peran media sosial kesadaran demokrasi, dan kepercayaan pada pemilu mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih. Kemudian tingkat golput. Angka golput atau masyarakat yang tidak memilih juga relevan. Oke, implikasi bagi demokrasi. Yang pertama, legitimasi pemerintah. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan legitimasi pemerintah yang tinggi. Masyarakat yang aktif berpartisipasi memahami isu-isu politik dan ingin terlihat dalam proses demokratis. Yang kedua, kualitas demokrasi. Meskipun partisipasi tinggi, kualitas demokrasi tidak hanya tergantung pada angka partisipasi. Faktor lain seperti transparansi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia juga penting. Upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dan di mana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir partisipasi masyarakat akhir-akhir ini menurun karena disebabkan banyak faktor. Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratis yang sudah berjalan di Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses serta demokrasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sudah banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Di antaranya, memberikan pendidikan pemilih, vote education. Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini. Karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa dan menentukan wakil rakyat di parlemen dan pemimpin bangsa baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana tata cara peran masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut. Selain memberikan pendidikan dan solusi kepada masyarakat, pendidikan pemilu juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilu kada. Selain itu, kegiatan ini tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemilu, Komisi Pemilihan Umum juga berusaha menarik minat pemilihan pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia berpolitik di Indonesia. Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan kisaran usia 17 sampai 21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga Komisi Pemilihan Umum berupaya bagaimana caranya supaya mereka berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik atau suaranya malah mengambang dalam pemilu. Agar supaya sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilihan pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlihat pada semua tahapan pemilihan umum. Strategi yang dilakukan lembaga penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan dalam menarik minat pemilih yang
notabene masih muda, maka strategi yang digunakan harus tidak jauh dari aktivitas positif anak muda. Misalnya saja, lembaga pemilihan umum menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum dan mengadakan pertemuan komunitas pemuda. Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula, maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena sebagai pengalaman pertama bagi mereka. Baik, saya kembalikan ke Aldo. Oke, selanjutnya kita ada materi pengaruh hak asasi manusia atau HAM terhadap demokrasi di Indonesia. Pengaruh hak asasi manusia atau HAM terhadap berlangsungnya demokrasi di Indonesia sangat signifikan. HAM dan demokrasi saling berkaitan karena HAM hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya, yang akan dijelaskan oleh Anissa Sabrina Hanun dan juga Irmalia Anggraini. Silakan. Baik, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua individu, termasuk hak kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Dalam sebuah negara demokratis, perlindungan HAM menjadi bagian integral dari sistem yang menghormati kehendak mayoritas sambil melindungi hak-hak minoritas. Pengaruh hak asasi manusia terhadap berlangsungnya demokrasi di Indonesia sangat signifikan. HAM dan demokrasi saling berkaitan karena HAM akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Dalam konteks Indonesia, keberadaan HAM dalam konsepsi negara hukum dalam demokrasi di Indonesia adalah hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan HAM oleh negara bukan berarti terjadinya pengekangan HAM oleh negara. Demokrasi di Indonesia masih banyak terjadi ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi di dalam masyarakat, sehingga sistem demokrasi untuk menyuarakan suara dalam bidang politik juga harus dilatar belakangi oleh kemampuan sosial ekonomi yang memadai. Pengaruh HAM terhadap demokrasi di Indonesia juga terlihat dalam penegakan HAM yang sangat bergantung seberapa berkualitas demokrasi dijalankan di Indonesia. Demokratisasi di Indonesia sekalipun telah mencapai perubahan positif, masih banyak risiko negatif yang membayangi, di mana keran liberalisasi politik, kebebasan media massa, serta jaminan artikulasi warga negara masih menjadi kisah sukses yang harus diapresiasi sebagai dampak nyata. Dalam situasi demokrasi mengalami kemandegan, momentum pilihan presiden menjadi salah satu pertaruhan yang tidak bisa diabaikan. Jika tidak mau mengulang kesalahan pemilu legislatif, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu adalah harga yang harus dibayar mahal dari keinginan meraih demokrasi. Dalam upaya membangun demokrasi, pelanggaran HAM juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Amnesti dapat memiliki pengaruh negatif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Karena dengan amnesti, korban pelanggaran HAM tidak mendapatkan keadilan yang realistis. Dalam kesimpulan, pengaruh HAM terhadap berlangsungnya demokrasi di Indonesia sangat signifikan. HAM dan demokrasi saling berkaitan, dan penegakan HAM sangat bergantung seberapa berkualitasnya demokrasi dijalankan di Indonesia. Demokratis di Indonesia sekalipun telah mencapai perubahan positif, masih banyak resiko negatif yang membayangi. Dan pelanggaran HAM menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam upaya membangun demokrasi yang kokoh dan berimbang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dan selanjutnya kita ada materi perbedaan budaya, agama, dan etnis terhadap stabilitas politik dan harmoni sosial di Indonesia, multikulturalisme dan pluralisme. Multikulturalisme adalah istilah yang menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan menyangkut nilai-nilai sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut, yang akan dijelaskan oleh Oktaria Zohri Ramadan. Silakan.
Baik, multikulturalisme adalah istilah yang menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya multikulturalisme yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Pluralisme menekankan pada pentingnya kebebasan berekspektasi dan beragama, serta mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai pemikiran. Konsep multikulturalisme dan pluralisme yaitu komitmen yang kokoh sebagai pemeluk agama ke agamanya masing-masing. Multikulturalisme di Indonesia terkait dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu, dan fokus pada pembangunan masyarakat yang berlandaskan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Sedangkan pluralisme etnis di Indonesia fokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan etnis di masyarakat. Kedua konsep tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas politik dan harmoni sosial di Indonesia. Dengan mengakui keberagaman, membangun dialog yang konstruktif dan membayangkan toleransi, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis melalui pluralisme dan multikulturalisme. Kita dapat membangun dunia yang lebih baik di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara penuh, tanpa rasa takut akan diskriminasi atau keadilan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya kita ada materi unsur-unsur dari demokrasi, peran fungsi teknologi dan media sosial dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam hal diseminasi dan keterlibatan. Dalam era globalisasi ini, media sosial sangat diperlukan di setiap aktivitas manusia, tak terkecuali dalam lingkup dunia politik untuk kepentingan demokrasi, yang akan dijelaskan oleh Haji Alfiandi dan Mirza Amrul Rosyad. Silakan. Baik, dalam era globalisasi, media sosial sangat diperlukan di setiap aktivitas manusia, tak terkecuali dalam lingkup dunia politik. Untuk kepentingan demokrasi, karena media sosial dapat dijadikan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pendapat, saran, maupun kritik terhadap jalannya sistem demokrasi. Demokrasi sebagai landasan bagi hadirnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan yang baik, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembahasan suatu peraturan. Dan dengan adanya penggunaan media sosial, pertumbuhan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan milenial, tentunya meningkat, walaupun partisipasinya tidak secara langsung. Media sosial telah memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, baik secara aktif maupun pasif. Masyarakat dapat memberikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, pada tahun 2023, tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia meningkat kurang lebih dari 60% pada tahun 2019 menjadi 75% pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh penggunaan media sosial. Media sosial telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritiknya terhadap pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong mereka untuk terlibat dalam proses politik. Dan dengan adanya penggunaan media sosial, pertumbuhan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan milenial, tentunya meningkat walaupun partisipasi tidak secara langsung. Penggunaan media sosial pastinya memberikan kontribusi, baik secara positif maupun negatif terhadap pelaksanaan demokrasi. Dalam kontribusi negatif, yang lekat pada saat ini adalah informasi hoaks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haji. Media sosial telah menjadi sarana penyebaran informasi politik yang cepat dan luas. Informasi politik dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan latar belakang. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi politik yang faktual dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi politik yang bias dan menyesatkan. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi politik dan memecah belah rakyat. Terkait penyalahgunaan media sosial, hampir semua masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial,
mengatakan bahwa penyalahgunaan media akan dapat merubah prinsip demokrasi Indonesia. Karena informasi yang tidak benar dan mudahnya kepercayaan masyarakat dapat merubah kepribadian dari masyarakat itu sendiri secara perlahan. Maraknya penyebaran hoaks di tengah masyarakat kini telah mengancam jalinan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di ruang-ruang sosial. Dapat dilihat secara nyata bahwa hoaks bisa memunculkan adanya permusuhan dan perpecahan sekelompok masyarakat. Media sosial memiliki keunggulan dan menjangkau masyarakat yang luas dan beragam. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah secara langsung melalui media sosial. Untuk itu perlu adanya kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial seperti UU ITE. Agar penggunaan media sosial dapat pelaksanaan demokrasi khususnya dapat diarahkan dan dibatasi sesuai nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kepentingan bersama. Selanjutnya saya kembalikan ke Aldo. Baik, yang terakhir kita ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Bima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan materi yang kami sampaikan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa permasalahan terkait demokrasi di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Isu seperti keterlibatan korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketidaksetaraan akses politik juga tantangan yang harus diatasi. Yang selanjutnya ada saran. Dengan mengacu pada kesimpulan di atas, maka penulisan salah. Dikatai, Dok. Ulang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Permasalahan terkait demokrasi di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik di Indonesia. Isu seperti keterlibatan korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketidaksetaraan akses politik menjadi tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya ada saran. Dengan mengacu pada kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Untuk meningkatkan kondisi demokrasi di Indonesia, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain penguatan lembaga penegak hukum untuk menangani korupsi, reformasi sistem pemilu untuk memastikan representasi yang lebih adil, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta berpendidikan demokrasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan pemahaman tentang hak-hak demokrasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Sampainya kita di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi sebelum-sebelumnya. Dan terima kasih juga kepada hadirin yang telah menyimak presentasi kelompok 1 dari kami. Dan semoga presentasi kami hari ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi hadirin semua. Sekian dan terima kasih.